yang kami cintai, kami muliakan, para berindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa melanjutkan mentadabburi firman-firman Allah. Kita sudah sampai kepada surat Al-A'raf ayat yang ke 148. Kita langsung saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattakhadha qaumu Musa min ba'dihi min khuliyihim ijlan jasadan lahu khuwar. Kaum Musa, kaum Nabiullah Musa, setelah mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian waktu Nabi Musa akan bermunajat khusus kepada Allah sesuai dengan apa yang Allah janjikan, setelah Nabi Musa berpuasa, kemudian akan berbicara langsung dengan Allah untuk mendapatkan gelar kalimullah. Salah satu Nabi yang pernah diajak bicara langsung oleh Allah. Di saat Sayyidina Musa alaihissalam pergi bermunajat kepada Allah di Bukit Tursina, ada godaan menggoda sebagian daripada pengikut kaum Musa, kaum Nabi Musa. Yaitu mereka wattakhadha qaumu Musa min ba'dihi min huliyihim ijlan jasadan lahu khuwar. Mereka telah menjadikan perhiasan-perhiasan mereka. Sebagian mengatakan perhiasan daripada peninggalan kaumnya Fir'aun, atau pinjaman dari kaum Fir'aun. Yang jelas perhiasan emas yang ada pada mereka dibuat patung sapi kecil. Patung sapi. Mereka membuat patung sapi. Nah, mereka punya hujah. Samiri membuat namanya Musa Samiri. Musa Samiri membuat patung. Dan di sini patung ini tidak ada nyawanya. Isyarat dari firman Allah, ijlan. Kalau seandainya ijlan saja, sapi, bisa saja sapi membuat sapi bernyawa. Tapi ijlan jasadan, hanya ada jasadnya saja. Tapi lahu khuwar, biasanya bersuara. Dan setelah keluar suara, dan suara ini ada banyak riwayat, ada yang mengatakan bahwasanya Musa ini adalah pernah melihat malaikat Jibril turun. Saat itu malaikat Jibril mengendarai kuda, atau ada riwayat macam-macam. Yang jelas sapi itu menjadi bersuara. Ada pun riwayat yang datang misalnya kebenarannya adalah kembalikan kepada ahli tashih dalam urusan riwayat. Ada kudanya Jibril, malaikat Jibril itu menginjakkan tanah, dan tanah yang pernah diinjak oleh kuda itu diambil oleh Musa Samiri, lalu disimpan. Kemudian di saat membuat patung ini, diletakkanlah di mulutnya sapi tersebut atau di dalam perutnya sapi, sehingga sapi itu bisa bersuara. Patung sapi tersebut. Nah, ini adalah kejadian yang terjadi pada umat Nabi Musa alaihissalam. Lihat, sudah jelas hidayah pada mereka. Akan tapi ternyata mereka mudah terbedaya. Dan sebelumnya pernah bertanya juga kan, waktu setelah lolos daripada Laut Merah, pernah minta kepada Nabi Musa agar dicarikan ij'al lana ilahan. Ya wahai Musa, buatkan kami Tuhan, kama lahum alihah, seperti mereka punya Tuhan. Ini kan pernah ayat sebelumnya. Mereka minta Tuhan. Nah, kemudian Musa ini punya hujah, Musa Samiri, bukan Nabi Musa. Jadi Musa Samiri ini adalah pernah melihat malaikat Jibril, dan pernah bahkan dalam riwayat pernah dididik oleh malaikat Jibril. Yang Nabi Musa alaihissalam dididik oleh Fir'aun. Unik ya, masalah pendidikan. Biarpun dididik oleh orang kafir, kalau hidayah Allah berikan dan pilihan Allah akan berikan, maka dididik oleh seorang raja yang ngaku Tuhan, ternyata menjadi Nabi Musa alaihissalam. Yang satu lagi adalah Musa Samiri, dididik oleh malaikat, akan tapi ternyata dididik oleh malaikat, dalam riwayat akan menjadi musuh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Musa As-Samiri punya ide. Kenapa? Idenya begini. Waktu ditanya, kenapa kau buat semacam ini? Aku ini percaya dengan Musa, tapi Tuhan Musa ini yang diajarkan Musa, Tuhan nggak bisa dilihat, saya nggak bisa ngerasakan, nggak jelas. Maka orang nggak mungkin selalu kebingungan seperti saya ini semuanya. Maka aku buat ini. Maka aku buat patung ini agar jelas Tuhannya. Nah, ini kemusyrikan itu kan halus. Kadang-kadang hujahnya kayak benar. Hujahnya kayak benar, tapi salah.
Tuhan tidak bisa dilihat oleh mata kita selagi kita di dunia. Kita tidak bisa melihat Tuhan di dunia. Jadi Tuhan itu tidak sama dengan makhluknya. Ini masalah keyakinan, masalah keimanan. Laisa kamitslihi syai', Allah tidak seperti apapun dari makhluknya. Nah ini Musa Samiri ini pengen membuat patung. Akhirnya terjadilah, dibuatlah patung itu dan disembah oleh mereka. Alam yaro, apakah mereka tidak sadar, tidak mengerti? Ini adalah teguran. Mereka apakah tidak sadar annahu, yang namanya patung sapi itu la yukallimuhum, enggak bisa berbicara dengan mereka. Wala yahdihim, dia tidak akan berikan hidayah. Kalau namanya Tuhan harus dia mengajak bicara biarpun secara langsung atau tidak langsung dan memberikan hidayah, memberikan petunjuk. Allah Subhanahu wa taala lihat kepada kita memberikan petunjuk melalui nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana petunjuk yang dihadirkan? Petunjuk yang dihadirkan, lihat Allah Subhanahu memberikan petunjuk ada larangan. Jadi hidayah itu adalah petunjuk, ada larangan. Jangan kau kerjakan ini dan kerjakanlah itu. Jangan kerjakan ini, kerjakanlah itu. Itulah petunjuk. Al-Quran ada larangan, ada perintah. Nah, Tuhan itu memberikan hidayah, petunjuk. Nah, ini adalah sekaligus peringatan ini masalah alam yaro annahum la yukallimuhum wala annahu la yukallimuhum wala yahdihim sabila, tidak akan berikan petunjuk pada jalan yang benar. Ini adalah peringatan kepada orang yang berpikir, berakal bahwasanya yang namanya Tuhan harus memberikan petunjuk. Allah memberikan petunjuk. Tapi patung tidak memberikan petunjuk. Artinya apa? Ini adalah untuk mengingatkan kepada penyembah patung itu aneh sekali. Memberi petunjuk tidak, bicara tidak, dan berikan petunjuk tidak. Kalau petunjuk dari Allah melalui Al-Quran ada larangan-larangan. Agar kita jalan benar, hidup suami istri diatur, bertetangga diatur, keluarga diatur, bermasyarakat diatur, bernegara diatur. Ini ada di dalam Al-Quran. Ittakhadhuhu wa kanu dhalimin. Mereka telah menjadikan pedet atau sapi kecil tersebut, anak sapi, patung anak sapi sebagai Tuhan. Wa kanu dhalimin, mereka adalah orang yang zalim. Zalim kepada diri mereka sendiri. Mereka zalim kepada diri mereka sendiri. Karena sesungguhnya siapapun yang bermaksiat, apakah maksiat dengan kekufuran yang paling besar yang maksiat, Allah maksiat dengan mata, maksiat dengan tangan, maksiat dengan apapun, sesungguhnya kalau orang bermaksiat itu artinya dia itu telah zalim kepada dirinya sendiri, seperti dia memasukkan dirinya ke dalam api neraka. Dan memang masukkan dirinya ke api neraka, maka dikatakan zalim. Setelah Nabi Musa pulang, wala sukita fi aidihim. Sukita fi aidihim ini adalah sukita jatuh fi aidihim di tangan mereka. Ini adalah istilah dimaknai para ahli tafsir di saat mereka menyesal, setelah ditegur, diingatkan, mereka menyesal. Sukita fi aidihim, sebagian aidihim jatuh, sukita fi aidihim jatuh di tangan mereka. Sebagian istilah Arab adalah menggigit jari, makan jari. Kalau tangannya sudah jatuh, dijatuhkan ke mulutnya, lalu digigit semuanya, itu maksudnya penyesalan, an-nadamah. Artinya, setelah mereka menyesal, wara'au, dan mereka tahu annahum qad dhallu, setelah dijelaskan bahwasanya mereka itu sesat. Masa Tuhan kau masa patung sapi kau sembah? Diingatkan dan sadar mereka. Setelah itu qalu, ini yang insaf. Yang tidak insaf terus dalam pembangkangannya. Musa Samiri terus dalam pembangkangannya. Yang lain yang ke bawah, Musa Samiri mengatakan qalu, mereka mengucapkan la illam yarhamna, kalau tidak memberikan kasih sayang kepada kami, Rabbuna Tuhan kami, wa yaghfir lana, dan mengampuni kami, lanakunanna minal khasirin, niscaya kami akan menjadi orang-orang yang merugi. Nah ini adalah yang menyesal. Tapi yang tidak menyesal banyak. Musa Samiri dan sana tidak menyesal, tapi yang lain menyesal. Ya, kalau kita pahami daripada ayat ini, dua ayat ini, ketahuilah bahwasanya penyelewengan akidah ini kapan terjadi? Di saat seseorang tidak berpegang kepada nabinya. Di saat nabi sudah tidak ada, langsung berubah. Dan itu juga terjadi pernah suatu ketika pada zaman Nabi SAW. Ada sebagian orang di saat Nabi Muhammad wafat, ada yang murtad di antara mereka. Imannya bukan kuat. Sama di saat Nabi Musa pergi, mereka murtad. Ada saat Nabi Muhammad keluar, ada yang murtad. Bahkan ada yang ngaku Nabi, Musailamah al-Kadzdzab. Musailamah al-Kadzdzab masuk Islam, tapi setelah itu dia murtad, mengaku Nabi bahkan. Bukan karena kebenaran tidak jelas bagi mereka, akan tapi fitnah bagi mereka itu. Dan fitnah bagi yang lainnya. Mengaku Nabi Musailamah al-Kadzdzab. Nah, akan tapi orang yang punya keyakinan benar, seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, dan para sahabat yang lainnya, mereka tidak menyembah Nabi Muhammad. Sampai Sayyidina Abu Bakar waktu Rasulullah wafat, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat.
Barang siapa yang menyembah Nabi Muhammad, maka sungguh Nabi Muhammad telah wafat. Barang siapa yang menyembah Allah, maka sungguhnya Allah adalah yang maha hidup dan tidak akan mati. Nah ini, maka Nabi Musa menegur waktu itu. Setelah pulang Nabi Musa, kenapa kau lakukan itu semuanya? Kau menyembah aku atau menyembah Tuhan Allah? Kalau kau menyembah Tuhan Allah, kenapa di saat aku pergi lalu kau berubah, ditegur? Dan marah Nabi Musa alaihissalam. Dan Musa, coba ayat selanjutnya, Nabi Musa marah. Walamma raja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa. Sayyidina Musa sebagai seorang nabi setelah beliau bermunajat kepada Allah setelah 40 hari. Wa kallamallahu Musa taklima, diajak bicara langsung oleh Allah. Nikmat besar bagi Sayyidina Musa alaihissalam. Akan Nabi setelah itu mendengar berita bahasanya umatnya banyak yang berubah. Kembalilah Sayyidina Musa alaihissalam kepada kaum mereka ghadbana. Marah. Wajar marah. Asafa. Ghadbana asifa, menyesal. Asifa penyesalan yang sangat. Bukan asif, asif sekedar menyesal. Kalau asifa, saya mubalaghah, sangat menyesal. Jadi dalam dunia dakwah ini tidak cukup kita menyesal. Kadang harus ada marah. Ingat, marah sendiri bukan satu aib jika benar cara marah. Marah bukan aib kalau cara marahnya benar. Jadi kalau marah kita dipandu oleh akal kita, kemudian dipandu oleh syariat, maka marah kita tepat dan akan menjadi suatu sifat yang mulia, yaitu sifat syaja'ah. Itulah untuk berjuang, itulah untuk berperang, itulah untuk melawan musuh, itu untuk menyelamatkan kaum muslimin adalah dengan syaja'ah. Maka di sini digabungkan nyesal dan syaja'ah. Keberanian, nyesal dan marah, keberanian. Tidak sekedar marah saja tanpa ada penyesalan, action, nyesal dulu. Makanya kalau kita marah misalnya, mohon maaf, ada suatu ketika mungkin ada orang yang bertanya, bagaimana jika ada orang melukis Nabi SAW? Atau bagaimana jika ada orang melecehkan Nabi atau melecehkan Al-Quran? Apa? Mungkin orang berkata, dibunuh dia. Bentar dulu. Sebelum engkau ghadban, harus ada asaf di dalam hatimu. Nyesal dulu. Astagfirullah. Innalillah. Penyesalan, menangis. Setelah hati menyesal, menangis berarti kita dari hati. Sehingga waktu kita meneriakkan takbir Allahu Akbar atau shollu ala Nabi Muhammad, berangkat dari hati. Bukan action. Jadi harus ada penyesalan. Ghadban dibarengi dengan penyesalan. Nah, inilah. Nyesal ada di dalam hati. Ghadban marah. Karena apa? Memang dia layak dimarahi. Sesuai dengan cara marah yang diajarkan oleh baginda Nabi, yaitu cara marah yang pakai akal. Marah yang pakai akal. Marah pakai syariat. Nabi marah. Sehingga kalau Nabi diganggu urusan pribadinya, Nabi sangat sabar. Tapi kalau urusan agama diganggu, tidak ada satupun yang bisa menghentikan. Qala bi'sa ma khalaftumuni min ba'di. Sejelek-jelek, maksudnya Sayyidina Musa alaihissalam itu meninggalkan mereka untuk melakukan yang baik, termasuk Nabi Harun untuk melakukan. Akan tapi ternyata mereka umat Nabi Musa itu malah membuat patung sapi yang menjadikan lalu dikembalikan. Maksudnya gini, kau kembali kepadaku dalam keadaan semacam ini. Sejelek-jelek kau kembali kepadaku saat ini. Dengan keadaan sejelek-jelek keadaan. Kau aku tinggalkan dalam keadaan beriman. Kenapa aku kembali kepadamu dalam keadaan semacam ini? Ajiltum amra rabbikum. Kau terburu-buru. Jadi disebutkan bahwasanya waktu Sayyidina Musa alaihissalam, ini waktu datang Nabi Musa kan terkenal ya Nabi yang sangat tegas ya, sampai waktu sebelum ke Mesir Sayyidina Musa alaihissalam mukul orang sampai mati. Mereka boleh mengandalkan kekuatannya itu, menggunakan kekuatannya. Akan tapi rasa yang ada di dalam diri Nabi Musa alaihissalam ada rasa cinta kepada umatnya. Sampai akhirnya mereka banyak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Biarpun mereka ada yang lewat. Dan amarahnya Sayyidina Musa alaihissalam terlihat betul. Makanya juru dakwah harus ada saatnya marah. Tapi marah yang terkontrol dong. Bukan marah mencaci, bukan malah mengolok. Tidak ada terkontrol. Sampai bagaimana gambaran marahnya Sayyidina Musa. Alqal alwah. Alqal alwah. Alwah itu luh. Lauh disebutkan kemarin adalah catatan-catatan wahyu
Ya, catatan wahyu yang diberikan kepada Nabi Musa adalah catatan wahyu Taurat. Ya, atau suhuf Nabi Musa alaihissalam diletakkan. Maksudnya ada sesuatu yang selalu dipegang, letakkan dulu. Wa akhadha bi ra'si akhihi, kemudian dipegang kepala Sayyidina Harun. Karena waktu itu Sayyidina Musa alaihissalam menyerahkan urusannya kepada Nabi Harun alaihissalam. Yajurruhu ilaihi, ditarik. Qala, kemudian berkata, ya ibna ummi, wahai anak ibuku. Takbirnya ya ibna ummi ini adalah memang yang selama itu yang berjuang banyak untuk Nabi Musa dan Nabi Harun adalah ibundanya. Ada kedekatan di saat disebut ibundanya itu adalah tahannun, makna kasih sayang. Bapaknya di mana? Tidak banyak disebut, bahkan dalam cerita tidak banyak disebut. Yang banyak disebut adalah kisah ibunda Nabi Musa alaihissalam, bagaimana Nabi Musa melepas, kemudian ibunda Nabi Musa masuk ke kerajaan, menyusui dan seterusnya. Dan Nabi Harun adalah anaknya ibunda Nabi Musa. Kenapa tidak ibna ummi? Ini adalah kedekatan. Jadi biasa cara merayu adalah yang paling dekat dengan ibu mereka, maka menyebut, wahai anak ibundaku, kita bersaudara. Boleh menyebut anak, ya ibna abi. Bisa saja. Ya ibna abi, wahai anak daripada ayahku, bisa saja. Cuman ada maksud Sayyidina Musa alaihissalam merayu lagi Nabi Harun alaihissalam, marah tapi masih menampakkan kasih sayang. Inilah marah menampakkan kasih sayang, tidak mencaci. Semua ya Nabi Harun kau gini. Enggak. Ya ibna wahai anak daripada ibuku. Maksudnya dengan kasih sayang ditampakkan, marah tapi tidak melepas persaudaraan. Kita sering marah, mencaci maki, bahkan menganggap kau bukan saudaraku, kau jauh kau. Bahkan seorang bapak mengatakan kau bukan anakku. Bahkan seorang anak marah, kau bukan bapakku lagi. Apa itu semuanya? Marah, tapi ingat syariat tetap ada. Ini tanda isyarat. Kalau marah, jangan lupa kita masih ada hubungan baik. Kita masih saudara seagama. Kita satu bangsa. Apalagi satu saudara. Kalaupun marah, lihat, itu adalah saudara. Anak daripada ibu kita, anak daripada ayah kita. Ini pendidikan marah. Ya ibna Nabi Harun yang berkata kepada Nabi Musa, bukan Nabi Musa. Nabi Harun yang berkata kepada Nabi Musa. Setelah dimarahi oleh Nabi Musa, setelah dimarahi, kembali. Nabi Musa marah dengan akal. Nabi Musa marah dengan rasa cinta. Nabi Musa marah dengan teguran yang keras, akan tapi teguran itu dimulai dengan rasa penyesalan di dalam hati. Kemudian setelah Nabi Musa marah, dibalas oleh Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun meredam amarahnya Nabi Musa, diingatkan, wahai saudaraku, pandai. Jadi kalau bersaudara seperti itu. Memang nabi ya, akan tapi nabi tidak akan bersalah. Cuman itu pendidikan bagi kita. Kalaupun bermasalah, ayo. Kalau memang saudara kita marah, kita ayo mengambil satu cara untuk meluluhkan hatinya. Apa yang paling enak? Paling indah apa? Seperti negeri ini lagu gonjang-ganjing. Kita katakan, kita satu bangsa ya akhi. Kita satu nabi kita satu ya akhi. Kenapa harus bermusuhan? Kita satu keluarga ya akhi. Ini pendidikan kalau marah. Marah bisa terjadi. Dan marah bisa saja hak. Tapi jangan sampai marah itu menjadikan kita bermusuhan. Akhir-akhir ini lihat permusuhan. Gara-gara pemilihan presiden, pemilihan ini berantem kakak beradik bermusuhan. Akan tapi lihat Nabi Harun melihat kakaknya marah dan kakaknya marah benar. Tapi Nabi Harun pun juga beralasan. Maka beralasan. Di saat Nabi Harun ingin beralasan, meluluhkan hati saudaranya dulu. Ya ibna ummi, innal qawma istat'afuni. Wahai anak daripada ibundaku. Umat orang kaum yang ada di sini istat'afuni, telah menindasku. Menyakitiku, wa kadu yaqtulunani. Hampir mereka membunuhku. Maksudnya apa? Aku tidak diam ya Musa. Aku tidak diam. Di sini aku juga berjuang. Aku berusaha. Akan tapi mereka lebih kuat. Mereka lebih keras. Mereka kejam. Hampir mereka membunuhku. Artinya hampir membunuh ini berarti ada reaksi dong dari Nabi Harun. Ada reaksi. Cuman dia itu sampai mau dibunuh. Maksudnya jangan marahi aku. Aku juga berusaha Nabi Musa. Nabi Musa marah. Karena wajar marah. Nabi Harun meredam. Membelanya pun membela yang wajar dengan hujah. Maka perlu ya kita, di saat ada seorang marah, itu kita berhujah tapi yang jelas. Yang benar. Hormat. Ini la tusbit biyal a'da. Nah ini menunjukkan, wahai
abang Nabi Musa, jangan kau bikin musuh tertawa melihat engkau marah kepadaku seperti ini. Aku sudah berusaha menghentikan mereka, tapi aku tak mampu. Tolong wahai Musa, la tusmit biyal a'da, jangan kau bikin musuh bertepuk tangan. Mereka akan tertawa, Harun dimarahi sama Musa. Wala taj'alni ma'al qaumidz dzalimin. Jangan kau jadikan, kau anggap aku bersama orang-orang zalim. Aku tidak bersama mereka. Aku tidak setuju dengan kejadian itu semuanya. Dan aku juga menghalangi. Cuman mereka harus lebih kuat. Ini adalah mengajari bagaimana kita mengajar orang lain agar bisa berhusnudzon kepada kita. Artinya gini. Kita bersaudara di negeri kita ini sering terjadi permusuhan. Kalau kita ingin menjelaskan dengan lembut, bukan dengan caci maki, dengan marah. Kadang kita diolok misalnya, mohon maaf masalah pemilihan presiden. Kadang-kadang diolok oleh kelompok yang pertama, Anda kelompok yang kedua. Membantahnya dengan bantah yang keras. Atau kelompok yang pertama diolok oleh kelompok yang kedua. Lalu membantah dengan keras. Tidak perlu seperti itu. Tambahkan makna ukhuwah, kita bersaudara. Nggak perlu kita mencaci maki. Jangan sampai musuh malah bertepuk tangan. Ayo kita damai. Wahai Nabi Musa, jangan keras-keras dong denganku. Aku juga berusaha. Aku bukan diam saja di sini. Aku berusaha, tapi aku tidak mampu karena mereka kuat sekali. Sehingga terjadilah apa yang terjadi. Mereka menyembah yang namanya patung emas. Wala tas'alni ma'al qaumidz dzalimin. Jangan anggap aku bersama mereka. Tidak. Aku melawan. Maka ini harus kita tanamkan husnudzon juga. Orang ini kedua kelompok, mohon maaf kami sengaja hadirkan. Kelompok nomor 1 banyak di dalamnya adalah ulama. Saya masukkan masa pemilihan presiden. Ini adalah kaidah sampai akhir zaman. Kelompok yang kedua adalah di dalamnya ada ulama, ada ustadz di dalamnya. Yuk kita berhusnudzon setelah kita meyakini kebenaran pilihan kita. Jangan mencaci orang yang berbeda dengan kita. Karena yang berbeda dengan kita itu pun mereka bisa jadi mereka berjuang juga, bukan meridhoi kedzaliman yang terjadi misalnya. Kalau ada kedzaliman misalnya. Yang kelompok kedua pun misalnya memperjuangkan kedzaliman. Apa yang memperjuangkan agar tidak terjadi kedzaliman. Kelompok yang pertama, mereka menganggap selama ini mungkin pemimpinnya adalah benar. Bukan mereka merestui kedzaliman. Karena mungkin informasi yang nyampe kepadanya seperti itu. Sehingga mereka meyakini harus memilih kelompok yang nomor 1. Ya kelompok kedua ingin memperjuangkan karena mungkin dengar informasi yang berbeda. Dan meyakini calon pilihnya adalah baik. Maksudnya di saat kita berbeda semacam ini, tetap terjadi ukhuwah. Ini yang kami serukan di mana-mana. Contoh Nabi Harun dan Nabi Musa, lihat ditegur, tapi mereka, Nabi Musa negur keras. Misalnya, kelompok 1 menegur teman saudara Anda di kelompok 2. Atau Anda kelompok 2, negur saudara Anda yang tidak cocok dengan Anda kelompok 1. Anda dikeras, jangan pilih dia, nggak boleh pilih dia, nggak boleh misalnya. Di saat Anda ditegur dengan keras, Anda patah hati. Aku juga memperjuangkan, wahai saudaraku. Dengan ketulusan, karena Allah. Aku berusaha pengen tahu, kita hanya berbeda. Jangan sampai permusuhan saat perbedaan. Ini pendidikan di saat kita lagi marah. Sekarang caci maki olok-olokan di mana-mana. Siapa yang kita tiru? Yang kita tiru adalah iblis. Baik, ini yang bisa kami hadirkan pada kesempatan ini. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai. Bersama perbedaan pun kita tidak akan bermusuhan. Bersama perbedaan kita tidak akan caci maki. Bersama perbedaan tidak perlu kita harus sampai dendam. Kita boleh saling tegur. Akan tapi, kalaupun Anda menegur dengan marah. Kalau ada saudara Anda menegur Anda dengan marah. Tanggapi dengan kesejukan hati. Tapi berusahalah di saat Anda menegur adalah dengan kelembutan hati. Nabi Musa memberikan contoh tegur marah dengan marah. Akan tapi ditanggapi oleh Nabi Harun dengan kesejukan. Seperti itulah. Semestinya kita sama-sama umat Nabi Muhammad SAW. Antem-anteman, olok-olokan. Dan ketahuilah, jika Anda menegur kelompok yang berbeda. Jika Anda nomor 1, menegur orang yang nomor 2. Menegur saja sudah cukup. Tapi kalau Anda mencaci, mungkin dia diam. Nomor 2 itu Anda caci diam. Tapi dia punya pecinta. Yang mencintai akan marah dengan Anda. Lalu membalas kepada Anda. Atau sebaliknya. Anda di nomor 1. Ada orang dari kelompok nomor 2 mencaci Anda. Anda orang sabar. Tapi gara-gara dicaci oleh kelompok nomor 2 itu. Anda yang dicaci sabar. Tapi Anda punya pecinta. Yang mencintai Anda akan musuhi kelompok yang kedua yang mencaci. Lihat, caci maki akan menjadikan sebab permusuhan. Enggak ada perlunya. Kami himbau bersama pemilihan presiden yang akan datang. Ayo sejuk. Anda boleh berbeda, tapi tidak boleh Anda bermusuhan. Tetap terjalin cinta. Semua umat Nabi Muhammad, bangsa Indonesia. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Wallahu a'lam bishawab.